Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, tenang, dan penuh semangat menjalani hari. Coba bayangkan sejenak, Anda berjalan di tanah berpasir, lalu melihat lubang kecil berbentuk corong. Sekilas tampak biasa saja. Namun saat Anda mendekat, tiba-tiba ada makhluk kecil yang bergerak mundur dengan cepat. Itulah undur-undur, serangga kecil yang sering kita anggap tidak penting, bahkan mungkin tidak pernah kita perhatikan secara serius. Namun tahukah Anda, di balik kesederhanaannya, undur-undur menyimpan banyak hal menarik. Bahkan, di beberapa daerah, serangga ini sering dikaitkan dengan berbagai penyakit. Lalu pertanyaannya, apakah benar undur-undur memiliki potensi tertentu untuk kesehatan? Ataukah ini hanya sekadar kepercayaan turun-temurun? Mari kita bahas secara perlahan, santai, namun tetap berdasarkan informasi yang bijak. Dan pastikan Anda tetap menonton sampai akhir. Karena di bagian akhir, ada sudut pandang penting yang jarang dibicarakan. Mengenal undur-undur. Undur-undur adalah fase larva dari serangga yang nantinya akan berubah menjadi serangga dewasa mirip capung kecil. Ia hidup di tanah berpasir, terutama di tempat yang kering dan halus. Ciri khasnya sangat unik, ia bergerak mundur, tidak maju seperti kebanyakan makhluk lainnya. Hal sederhana ini saja sudah membuatnya menarik untuk diamati. Coba Anda ingat kembali, saat kecil dulu, apakah Anda pernah bermain dengan undur-undur? Atau mungkin Anda baru pertama kali memperhatikannya sekarang? Tuliskan di kolom komentar ya. Cara hidup. Undur-undur adalah pemburu yang sangat sabar. Ia tidak berlari mengejar mangsa, melainkan membuat jebakan. Lubang berbentuk corong di pasir adalah senjatanya. Ketika semut atau serangga kecil jatuh ke dalamnya, undur-undur akan menunggu dengan tenang, lalu menarik mangsanya perlahan. Jika mangsa mencoba naik, pasir akan terus longsor ke bawah. Strategi ini sangat sederhana, tapi sangat efektif. Dari sini saja kita bisa belajar bahwa tidak semua kemenangan harus diraih dengan kecepatan. Kadang, kesabaran adalah kunci. Kandungan. Secara umum, undur-undur diketahui memiliki protein alami, enzim tertentu, senyawa bioaktif yang masih dalam penelitian. Kandungan ini membuat undur-undur mulai menarik perhatian, terutama dalam konteks penelitian awal. Namun perlu ditekankan, penelitian mengenai hal ini masih terbatas. Belum cukup untuk dijadikan dasar pengobatan medis. Manfaat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering dibicarakan. Namun sebelum itu, penting untuk dipahami. Semua manfaat berikut masih berdasarkan pengalaman tradisional dan penelitian awal. 1. Diabetes kadar gula darah tinggi. Ini adalah manfaat yang paling sering dikaitkan dengan undur-undur. Beberapa masyarakat percaya bahwa undur-undur dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Diduga karena adanya enzim tertentu yang berperan dalam metabolisme gula. Namun sampai saat ini, belum ada bukti klinis yang cukup kuat. Jadi, tidak boleh dijadikan pengganti obat dokter. 2. Hipertensi tekanan darah tinggi. Ada juga anggapan bahwa undur-undur dapat membantu menstabilkan tekanan darah. Namun penelitian ilmiah mengenai hal ini masih sangat terbatas. Karena itu, perlu disikapi dengan hati-hati. 3. Kolesterol tinggi. Beberapa orang mengaitkan undur-undur dengan kemampuan membantu mengontrol kadar lemak dalam darah. Namun sekali lagi, belum ada bukti ilmiah yang cukup untuk mendukung klaim ini. 4. Gangguan metabolisme. Karena kaitannya dengan gula darah, undur-undur juga sering disebut dalam konteks gangguan metabolisme. Namun ini masih sebatas dugaan awal. 5. Lemahnya daya tahan tubuh. Sebagai sumber protein, undur-undur dianggap bisa membantu tubuh. Namun jumlahnya sangat kecil, sehingga tidak signifikan sebagai sumber nutrisi utama.
Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Menurut Anda, apakah pengobatan tradisional seperti ini masih relevan di zaman sekarang? Atau kita sebaiknya lebih fokus pada pengobatan medis? Tulis di kolom komentar ya. Fakta ilmiah. Sampai saat ini, belum ada lembaga medis resmi yang merekomendasikan undur-undur sebagai pengobatan. Penelitian masih dalam tahap awal. Dan ini sangat penting untuk dipahami. Karena banyak orang sering salah paham. Menganggap sesuatu yang katanya bermanfaat pasti aman. Padahal belum tentu. Risiko dan hal yang perlu diperhatikan. Menggunakan atau mengonsumsi sesuatu tanpa pengetahuan yang jelas bisa berisiko. Terutama bagi penderita diabetes, hipertensi, penyakit kronis lainnya. Tanpa pengawasan medis, hal ini bisa berbahaya. Jadi, selalu utamakan konsultasi dengan tenaga medis. Pelajaran dari alam. Undur-undur mengajarkan kita satu hal penting. Kesabaran. Ia tidak mengejar, ia menunggu. Dalam hidup, kita sering ingin segalanya cepat. Padahal, tidak semua hal bisa dipaksakan. Sudut pandang yang jarang dibahas. Banyak orang fokus pada manfaatnya. Namun lupa pada satu hal penting. Bahwa alam bukan hanya untuk dimanfaatkan, tetapi juga untuk dipahami. Undur-undur adalah bagian dari ekosistem. Mengambilnya tanpa pemahaman bisa mengganggu keseimbangan alam. Ini yang sering tidak disadari. Undur-undur mungkin kecil, namun pembahasan tentangnya bisa membuka wawasan yang besar. Tentang kesehatan, tentang alam, dan tentang cara kita berpikir. Yang terpenting adalah tetap bijak, tidak mudah percaya, dan selalu mencari informasi yang benar. Sebelum video ini berakhir, saya ingin bertanya sekali lagi. Apakah Anda pernah mendengar atau bahkan mencoba penggunaan undur-undur? Dan menurut Anda, apakah ini layak diteliti lebih lanjut? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.